Kita update lagi pembangunan IKN Nusantara. Kabar baik, Otorita Ibu Kota Nusantara mencatatkan 345 Letter of Intent (LOI) atau pernyataan minat investasi dari investor dalam dan luar negeri yang ingin ikut bergabung menggarap IKN Nusantara guys. Dari jumlah tersebut sebanyak 40% merupakan investor dari luar negeri. Sementara sisa 60%-nya dari investor swasta dalam negeri. Untuk sumber letter of intent investor luar negeri terbanyak masih sama seperti sebelumnya, antara lain dari negara Singapura, Jepang, Malaysia, Tiongkok, dan Korea Selatan. Ada juga tambahan letter of intent asal konsorsium bentukan Brunei Darussalam dan Arab Saudi guys. Adapun konsorsium Brunei Darussalam dan Arab Saudi ini berencana untuk membangun sektor hunian di IKN Nusantara. Rencananya, hunian tersebut akan digunakan untuk aparatur sipil negara maupun privat atau pribadi. Sementara untuk lokasinya sendiri di kawasan inti pusat pemerintahan, investasinya diperkirakan senilai 4,5 triliun rupiah sampai 7 triliun guys. Untuk hunian aparatur sipil negara dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha ada tahapannya. Nilai investasi berdasarkan nilai lahan yang diminati dan estimasi konstruksi. Sampai saat ini, pemerintah masih berfokus untuk menggenjot proyek-proyek pembangunan dari investor swasta dalam negeri. Sementara untuk investor dari luar negeri sendiri direm dulu, untuk memberikan investor anak bangsa menempati kawasan inti pusat pemerintahan sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Sejauh ini, sudah dilangsungkan sebanyak 4 kali peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk proyek-proyek investor swasta dalam negeri, sedangkan untuk para investor dari luar negeri ini bisa masuk setelah dirampungkannya proses seleksi. Dilakukan proses sesuai tahapan, termasuk seleksi KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya, dari 9 perusahaan yang ingin membangun kawasan hunian sebanyak 166 tower dan 159 rumah tapak dengan nilai investasi sebesar 55 triliun rupiah di IKN Nusantara, 3 di antaranya merupakan perusahaan dari luar negeri. 1 asal Tiongkok dan 2 sisanya asal negeri jiran Malaysia. Para investor dari luar negeri juga tetap berjalan dan berproses melalui seleksi. Terutama sebagian dari investor dalam negeri dan luar negeri masuk melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, yang memang ada mekanisme seleksinya. Mereka investor harus dievaluasi feasibility study atau studi kelayakannya. Kemudian nanti akan dilakukan tender untuk kemudian ditetapkan mana yang terbaik dan baru kemudian nanti akan ada perjanjian, baru dibangun guys. Di luar itu masih banyak investor luar negeri lain yang berminat untuk masuk ke IKN Nusantara, khususnya dalam proyek pengembangan teknologi Smart City. Beberapa di antaranya ada investor asal Korea Selatan, asal Amerika Serikat, Prancis, Tiongkok, dan Jerman. Namun tidak dirinci lebih jauh siapa saja perusahaan atau investor yang ingin masuk itu. Kita berharap semoga dengan banyaknya investor ini, pembangunan IKN Nusantara berjalan sesuai dengan rencana.